sih kita berpikir kenapa saat membeli sesuatu kita bisa merasa sangat puas? Pernah nggak sih kita berpikir kenapa saat membeli sesuatu kita bisa merasa sangat puas, tapi di waktu lain dengan barang yang sama kita merasa biasa saja? Hal ini terjadi karena setiap konsumen memiliki tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengonsumsi barang atau jasa. Nah, dalam ilmu ekonomi, hal ini dijelaskan melalui teori perilaku konsumen atau utility. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari teori tersebut. Sekarang kita masuk ke pengertian teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah sebuah teori yang mempelajari tentang bagaimana individu memilih dan menggunakan barang serta jasa untuk mencapai kepuasan yang optimal. Nah, dalam proses ini, konsumen menghadapi keterbatasan pendapatan sehingga harus melakukan trade-off dalam setiap keputusan konsumsinya. Contohnya, mahasiswa dengan uang yang terbatas harus memilih antara kopi dan makan siang sehingga mereka memilih yang memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Teori perilaku konsumen ini dibangun berdasarkan beberapa asumsi utama. Yang pertama, konsumen bersifat rasional, yaitu mereka berusaha untuk memaksimalkan kepuasan dengan pendapatan terbatas. Yang kedua, konsumen memiliki informasi yang cukup mengenai harga dan kualitas barang. Yang ketiga, konsumen mampu membandingkan berbagai alternatif pilihan. Dan yang keempat, konsumen bertujuan memaksimalkan utilitas total dan pendapatan yang dimiliki. Selanjutnya adalah teori nilai guna atau utility. Utility adalah tingkat kepuasan yang dimiliki oleh seseorang setelah mengkonsumsi barang atau jasa. Semakin tinggi kepuasan yang dimiliki, semakin tinggi pula nilai gunanya. Dalam analisis utility terdapat dua konsep utama. Yang pertama, total utility, dan yang kedua, marginal utility. Total utility adalah kepuasan total dari seluruh konsumsi, sedangkan marginal utility adalah tambahan kepuasan dari setiap tambahan satu unit barang. Contohnya sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh konsumsi aset. Yang pertama, jika jumlah 1, maka total utility-nya adalah 10 dan marginal utility-nya juga 10. Jumlah yang kedua, yaitu 2, total utility-nya 18 dan marginal utility-nya 8. Jumlah ketiga, total utility-nya 2, marginal utility-nya 4. Dan jumlah yang keempat, total utility-nya 24 dan marginal utility-nya 2. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa total utility meningkat seiring bertambahnya konsumsi, sedangkan marginal utility menurun. Hal ini terjadi karena kepuasan tambahan semakin kecil seiring konsumsi bertambah yang dikenal sebagai hukum diminishing marginal utility. Jika digambarkan, kurva marginal utility dan total utility-nya adalah sebagai berikut. Kurva total utility-nya akan meningkat tetapi semakin landai, dan sedangkan kurva marginal utility-nya jika digambarkan akan menurun. Nah, dalam teori utility terdapat dua pendekatan. Yang pertama ada cardinal atau pendekatan yang mengukur kepuasan dengan angka atau units. Dan yang kedua adalah ordinal, pendekatan yang hanya berdasarkan urutan preferensi bukan angka. Contohnya, ayam geprek lebih disukai daripada bakso, tetapi tidak dapat diukur berdasarkan kepuasan. Dalam mengambil keputusan, konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, faktor budaya, yaitu nilai, norma, kebiasaan, dan pola hidup yang terbentuk dalam masyarakat. Faktor ini sangat kuat karena membentuk dasar perilaku konsumsi seseorang yang sejak kecil. Yang kedua, faktor sosial, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar seperti keluarga, kelompok, referensi, dan status sosial. Konsumen seringkali menyesuaikan keputusan konsumsi agar sesuai dengan lingkungannya. Dan yang ketiga,
faktor pribadi yang mencakup usia, kerjaan, pendapatan, gaya hidup, dan kondisi ekonomi individu. Faktor ini menentukan kemampuan dan preferensi seseorang dalam mengonsumsi suatu barang. Selanjutnya yang keempat, faktor psikolog, yaitu motivasi, persepsi, pengalaman, serta sikap terhadap suatu produk. Faktor ini mempengaruhi bagaimana seseorang menilai suatu barang, apakah dianggap penting atau tidak. Nah, keempat faktor ini saling berinteraksi dan membentuk pola perilaku konsumen dalam mengambil keputusan konsumsi secara rasional. Selain mempertimbangkan kepuasan dari satu barang, konsumen juga dapat memilih kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Nah, kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Contohnya, 2 ayam ditambah 3 nasi atau 3 ayam ditambah dengan 2 nasi memberikan kepuasan yang sama. Selain itu, dalam perilaku konsumen juga penting untuk memahami hubungan antara harga barang dan jumlah yang diminta. Selanjutnya, kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Hubungan ini bersifat negatif, artinya jika suatu harga naik, maka permintaan turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan naik. Contohnya, jika harga es teh murah, konsumen akan membeli lebih banyak, tetapi jika harga naik, pembelian akan berkurang. Nah, jadi kesimpulannya, teori perilaku konsumen menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan konsumsi secara rasional dengan mempertimbangkan keterbatasan pendapatan untuk memaksimalkan kepuasan. Konsep ini mencakup utilitas total dan marginal, pendekatan kardinal dan ordinal, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, serta kurva indifference dan kurva permintaan. Dengan memahami teori ini, kita dapat memahami dasar pengambilan keputusan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari secara lebih logis dan terarah. Sekian video penjelasan materi teori perilaku konsumen dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.